Terkadang terlanjur nyaman bisa membuat Anda menjadi lemah dan lengah. Tapi ketika mulai dihadapkan pada cobaan, baru Anda berusaha untuk bertahan. Mungkin tidak mudah, tapi setidaknya niat untuk melakukan perubahan itu sudah ada. Masih bersama saya Mary Riana, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I am possible. Ya, beberapa saat yang lalu saya sempat menanyakan untuk bisa memberikan komentar seputar tema kita malam ini, terlanjur nyaman. Dan berikut adalah komentar mereka yang sudah ada di Twitter @possiblemetrotv. Ada dari Handoko Akbar Riyadi. Ketika terlanjur nyaman, apa sih yang Anda lakukan? Apapun yang terjadi pada zona nyaman, saya akan keluar dari zona tersebut. Karena buat saya, zona nyaman belum tentu aman. Ada juga dari Anang Irawan. Harus inovasi, wajib. Dari Fretika Putri, beradaptasi dengan zona baru, walaupun kelihatan susah, tapi mau nggak mau harus dijalani. Dan ada juga dari Dion Rahno, tanggap dan sigap terhadap setiap perubahan yang terjadi. Ya, itulah beberapa komentar dari audiens dan juga pemirsa setia dari program I'm Possible. Senang sekali ya Pak James dan Pak Dedi bahwa banyak yang merasakan bahwa program I'm Possible ini sangat berguna dan bermanfaat. Dan mereka berinteraksi. Bahkan bukan hanya lewat Twitter, ada juga yang mengirimkan cerita untuk berbagi dan juga bertanya. Ada email yang sudah masuk di email possiblemetrotv@gmail.com. Saya akan bacakan email. Dear I'm Possible Team, saya Riana, saat ini saya bekerja sebagai Operational Manager di suatu contact center di sebuah bank. Saya bekerja di tempat ini sudah 6 tahun dan beruntungnya perjalanan karir saya begitu mulus. Tahun 2009 saya menjadi agen layanan reguler, tahun 2010 saya menjadi agen layanan prioritas, tahun 2011 saya menjadi Staff Quality Assurance, tahun 2012 saya menjadi Team Leader layanan prioritas, tahun 2013 saya menjadi supervisor prioritas, dan tahun 2014 sampai sekarang saya menjadi operational manager. Nah, karena perjalanan karir saya itulah, banyak teman-teman kantor, terutama senior saya yang merasa iri. Suatu ketika, saat sedang di kamar mandi, ada hal yang membuat saya sedih. Senior saya sedang membicarakan saya di mana saya dipromot jadi manajer karena menjilat atasan saya. Ya jelas aja cepat naik, kan mukanya 2, cari muka tuh sama si bos. Begitu katanya. Padahal pada kenyataannya hal itu tidak pernah saya lakukan. Cari muka hal yang gak banget buat saya. Karena pesan ortu saya, tunjukkanlah dengan kinerjamu, maka rezeki karir akan mengikuti. Jujur, saya memang tipe orang yang ramah dan pandai bergaul. Meski baru kenal, saya mudah akrab dan bergaul. Apakah benar orang yang mudah bergaul identik dengan seorang penjilat? Bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah menyinyir atau meng-underestimate kemampuan saya? Karena hal tersebut membuat saya tidak nyaman, ya, terutama saat dia bekerja. Ya, jadi ini adalah pertanyaan dan juga curhatan dan juga cerita yang dibagi oleh Riana. Mungkin Pak James bisa dijawab ya. Itulah konsekuen dari perubahan ya. Pasti ada yang rasa tidak nyaman. Ya, orang yang disuruh berubah jadi tidak nyaman, atau Riananya yang nyaman tapi orang sekitarnya tidak nyaman. Ya, namanya ada geseran, ada perubahan, pasti ada ya gejolak lah ya. Dan Riana malah saya rasa kasihan karena dia sudah benar. Cuma dia dibuat tidak nyaman oleh ngomongan orang sekitarnya. Ya, seharusnya Riana, if you are watching, ini masukan dari saya. Ya, asalkan Anda rasa apa yang Anda kerjakan benar, apa yang Anda kerjakan jujur, apa yang Anda kerjakan halal, ya biarkan saja. Karena waktu akan membuktikan siapa betul, siapa salah, mana kebenaran, mana gosip. Ya, dan justru Anda jangan terpengaruh berkecil hati oleh orang-orang yang ngomong negatif. Karena justru Anda harus kasihan dengan mereka. Karena orang-orang yang ngomong negatif harus cari alasan untuk menjustifikasikan kegagalan mereka sendiri. Anda encourage mereka sehingga malah mereka rasa
iyalah ya, dulu saya ngomong jelek tentang dia, ternyata dia kuat loh orangnya. Ya, jadi Anda mempertahankan. Justru sudut pandang Anda terhadap ngomong orang itu yang harus Anda rubah. Ya, bukan Anda jadi down, tetapi Anda jadi lebih kuat dan angkat mereka sekitar Anda. Oke, ya. Dan saya yakin juga pastinya ada juga beberapa orang di lingkungan Anda yang juga mengapresiasi ya. Jadi kalau lingkungannya tidak kondusif, ya jangan bergaul dengan orang-orang yang memberikan perasaan negatif itu. Betul. Ya. Bisa ganti lingkungan, cari teman yang lebih positif. Setuju. Dan mensupport karir Anda juga. Bisa jadi pas Riana lagi di toilet, dia dengar ngomongan orang yang negatif kan. Betul. Ya. Tapi bisa jadi kalau pas dia di toilet dan dengar orang ngomong, hebat juga ya si Riana ya. 7 tahun berturut-turut naik jabatannya, keren banget loh. Saya mau seperti dia loh. Bisa jadi ada orang ngomong seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak James. Pak Deddy mungkin ada yang ingin ditambahkan? Jadi menanggapi pertanyaan Riana. Kalau kita berubah, tidak berubahnya kita patokannya adalah omongan orang lain, akhirnya nggak bisa berubah gitu ya. Betul. Saya lebih encourage kita untuk kalaupun berubah, lebih kepada mensyukuri potensi diri kita. Ya, kembali lagi saya mau tekankan soal potensi. Baru saja saya Google gitu ya. Saya lihat dasar ilmiahnya, ternyata otak kita itu terjadi pertukaran informasi, ya, transportasi datanya itu adalah berkecepatan 260 mil per jam. Ya. Formula One itu paling tinggi 240 ya, mil per jam. Otak kita pertukarannya, datanya itu sangat cepat ya, 260 mil per jam gitu ya. Ini luar biasa. Lalu satu hal lagi yang luar biasa adalah di otak kita itu ada namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu kimiawinya, ya, endorfin, serotonin, norepinefrin dan sebagainya itu 100.000 kimiawi di otak kita itu berpindah tempat, berproses itu setiap detik. 100.000 jenis kimiawi otak yang berbeda setiap detik itu bereaksi, ya. Artinya Tuhan sudah mewadahi, Tuhan sudah kasih fasilitas nih gitu loh. Kamu bisa loh, kamu mampu loh untuk berubah. Nah, sehingga lebih kepada kalau saya akhirnya berubah, meniatkan diri untuk berubah, itu wujud saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan terima kasih udah dikasih potensi gitu loh. Ya, sehingga kita nggak mubazir gitu kan. Anda luar biasa, kita semua luar biasa because I'm possible. Terima kasih Pak Deddy. Iya. Jadi untuk Riana yang sudah memberikan cerita lewat email, memang hidup itu keras dan tidak mudah. Tapi ingat, Anda jauh lebih keras dan tidak mudah dikalahkan. Jadi terima kasih sudah berbagi, dan untuk itu Anda mendapatkan sebuah hadiah, yaitu Oppo Camera Phone. Hadiah untuk Anda yang pastinya bisa sangat bermanfaat. Nah, begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah dan juga audiens yang ada di studio. Kalau Anda ingin membagikan cerita dan juga pertanyaan, silakan bisa kirim lewat Twitter @PossibleMetroTV atau juga kirimkan cerita dan pertanyaan Anda lewat email di possiblemetrotv@gmail.com. Dan akan ada hadiah Oppo Camera Phone yang akan dibagikan untuk Anda yang beruntung.